Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tema 8, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Mencari tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua, siswa dapat menentukan sifat tokoh secara visual. Baik, sekarang kita akan membahas tentang cerita angsa dan telur emas. Ikuti cerita dalam bacaan yang dibaca oleh Siti berikut ya. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu, karena setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani pun menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu yang singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar ingin cepat menjadi orang yang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara berikut. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan yang pertama, apa inti dari teks cerita di atas? Inti dari cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Sekali lagi, inti cerita dari cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Tokoh utama dalam cerita di atas adalah petani. Lalu bagaimanakah sikap yang dimiliki seorang tokoh utama? Sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh.
Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya akan bersyukur terhadap rezeki yang telah saya peroleh. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Sekarang kita membaca cerita lagi ya. Judulnya Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas. Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk dan hanya tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cuci baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek inginkan. Mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ingin yang lebih dan lebih.
Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, tidak dilihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Hanya gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya yang kakek lihat. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Mengapa nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Alasannya, karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Pertanyaan nomor 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Tokoh dalam cerita adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Nah, baik, berikut sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Kakek. Kakek memiliki sifat penurut. Kakek juga menuruti semua keinginan nenek. Nenek. Nenek memiliki sifat serakah. Nenek tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang ia miliki. Pertanyaan nomor 4, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita Nelayan dan Ikan Mas? Hikmah yang dapat diperoleh dari cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kita tidak boleh serakah, kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan nomor 5, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Sikap yang harus dihindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa adalah serakah. Saat seseorang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan cerita Nelayan dan Ikan Mas, dapat kamu fahami adanya tokoh dan peran tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Sedangkan tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh di dalam teks fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal atau yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Selanjutnya, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama saja. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Lalu apakah tokoh antagonis?
Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca yang tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh pembaca. Jadi intinya tokoh protagonis maksudnya adalah tokoh yang memiliki watak baik, sedangkan tokoh antagonis tokoh yang tidak disenangi pembaca karena wataknya jahat atau kurang baik. Adapun tugas kali ini adalah di tema 8 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Tugasnya adalah silakan kerjakan halaman 128, 129, 130, 131, 143, 144, 153, 153, 161, 162, dan 166. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tema 8 subtema 3 muatannya bahasa Indonesia. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di tema 9.